Sekarang kita membicarakan analisis kekayaan. Setelah kita analisis menghitung mulai dari fixed capital, working capital, kemudian manufacturing cost dan general expense, kita menghitung keuntungan baik before taxes maupun after taxes. Nah, analisis keuntungan ini dilakukan kalau memang punya keuntungan, artinya tidak rugi. Kalau tidak rugi, itu kita bisa melakukan. Nah, kalau rugi, kita tidak perlu analisis ini dulu. Nanti kita bicarakan bagaimana kalau kita merancang pabrik kemudian rugi. Kita mencari kapasitas lain yang mulai menguntungkan. Nah, kita mulai dari yang pertama, ROI, Return on Investment. Anda sudah belajar di ekonomi teknik ya. Rumusnya pada dasarnya ROI itu adalah keuntungan, mungkin bisa before maupun after, plus investasi, yaitu FC plus WC. Tapi kita menggunakan Aris Newton. Aris Newton itu sudah dengan pengalaman yang mengumpulkan data empiris, sudah punya standar yang mulai menarik, ROI yang mulai menarik. Nah, rumusnya apa? Karena harus fix. Jadi profit, tapi ini profit before taxes. Mengapa before, tidak after? Karena kalau after taxes, tiap negara itu punya kebijaksanaan besarnya pajak. Jadi mungkin tidak bisa untuk standar, maka diambil before taxes. Kemudian pembaginya investasi hanya fixed capital. Ingat itu. Jadi kalau mau memakai standar yang ini, itu profit before taxes plus dibagi fixed capital. Nah, Anda tinggal melihat ini. Nah, ini ada low risk dan high risk. Ini sudut pandang dari investasi. Kalau buku lama, high risk itu adalah kalau misalnya prosesnya itu ekstrim, suhu tinggi, tekanan tinggi. Tapi kalau sekarang mestinya ditambah lagi, bukan hanya kondisi proses, tetapi dari sisi risiko ekonomi investasi. Sekarang misalnya pabrik amonia, pembuatan amonia dari N2H2 itu suhu tinggi sekitar 300 sampai 400 derajat Celcius. Tekanannya 150 sampai 200 atmosfer. Kalau dulu dianggap high risk, tapi sekarang teknologinya itu sudah advance. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang risiko proses. Maka itu sudah menjadi low risk, bukan high risk lagi. Jadi pertimbangan low risk dan high risk itu tidak hanya kondisi proses, tapi juga kondisi investasi, kondisi teknologi itu sendiri. Sebaliknya, mungkin dari sisi proses tidak ekstrim, suhunya tidak terlalu tinggi, tekanannya tidak terlalu tinggi, tapi itu teknologinya baru, belum pernah ada pabrik sebelumnya. Nah, oleh investor itu dianggap high risk, karena meskipun di laboratorium itu sudah terbukti bisa, prosesnya bisa dijalankan, tapi untuk industri belum tentu. Nah, itu pertimbangannya. Kita lanjutkan dengan payout time ya. Anda sudah tahu payout time ya. Jadi sama dengan prinsipnya dengan ROI itu, cuma kalau ini cash flow. Jadi fixed capital sebenarnya investasi total dibagi cash flow, profit plus depresiasi. Nanti kita bicarakan cash flow-nya. Nah, ini sama juga dengan yang ROI, profitnya before taxes, depresiasi. Kebetulan di sini Aris Newton mengambil umur pabrik 10 tahun, maka di sini langsung 0,1 FC, tidak pakai salvage value. Jadi kalau Anda menggunakan tabel ini PUT, maka pakailah rumus yang ini. Jadi fixed capital dibagi cash flow dalam bentuk profit before tax plus 0,1 FC. Nah, kita tidak membahas ini. Kemudian kita lanjutkan dengan BEP, ya, break even point, dan sambungannya SDP. Sebenarnya yang digunakan untuk standar itu BEP.
Anda sudah belajar di ekonomi teknik. Berapa BEP yang menarik? Itu antara 40% sampai 60%. Nah, kalau BEP makin tinggi sudah jelas. Break even itu titik bakbuk di mana tidak untung maupun tidak rugi. Nah, kita bahas dulu gambarnya. Kalau ini Anda sudah tahu, terdiri dari fixed cost, variable cost, regulated cost. Gambarnya demikian, saya kecilkan. Nah, ini, saya ingin tekankan, kalau di sini, karena ini penyederhanaan dalam evaluasi. Jadi, seumur pabrik tidak pernah berubah fixed cost-nya, regulated cost, variable cost. Oh ya, tentang regulated. Di buku lain yang ada cuma fixed cost dan variable cost. Nah, Aris Newton kita gunakan karena apa? Membedakan variable cost dengan regulated. Regulated cost itu ongkos produksi yang merupakan tetap dipengaruhi oleh kapasitas produksi, tetapi tidak otomatis langsung proporsional. Kalau variable cost itu pada kapasitas 0 atau pabrik tidak berproduksi, variable cost 0. Kalau fixed cost namanya fixed, tetap terus. Tetapi regulated cost masih ada pengeluaran, meskipun ini secara empiris 30% dari regulated cost pada kapasitas 100%. Untuk apa? Salah satunya labor cost. Jadi meskipun pabrik tidak berproduksi, kita masih tetap membayar. Nah, hal yang penting apa? Ini karena disederhanakan, jadi baik variable cost maupun regulated cost itu linear, ya, proporsional terhadap kapasitas. Kenyataannya mungkin tidak. Namanya ongkos produksi, kita membeli bahan baku saja sedikit dengan banyak, harganya bisa lain. Maka di sini nanti real kadang kita gunakan bentuk lengkung. Ini contoh, ya. Ini saya ambilkan dari soal. Jadi yang di sini ini fixed cost, yang lengkung ini sudah saya jadikan satu, variable cost dan regulated cost. Ini lihat, variable cost-nya ada, cuma tak tergambar. Nah, ini sales, ya. Nah, karena ini memang untuk menyadarkan bahwa tidak mesti itu garis lurus, ya. Jadi seperti ini, nanti kita ambil ini garis lengkung sesuai data. Nah, di soal kalau keluar ini, sebagian tetap diambil garis lurus, salah besar. Ya, ingat itu. Nah, BEP sama seperti tadi ya. BEP itu antara penjualan, ini sales, dengan total cost itu sama. Nah, ini kan secara matematis. Kalau di atas itu BEP, di atas BEP itu keuntungan, di bawah BEP itu harga jual lebih rendah dari ongkos produksi, kerugian, ya. Nah, berapa batas BEP? Seperti tadi 40-60%. Pertanyaannya, mengapa kok kalau BEP-nya rendah mestinya akan makin menarik? Ingat 3 parameter, ROI, BOT, BEP. Grafik ini digambar untuk seumur pabrik di mana tidak terjadi perubahan. Nah, kenyataannya apa? Mungkin kita membuat produk baru yang sangat laku. Kompetitor kita belum bisa membuat. Nah, kita bisa mendiktik pasar. Harganya bisa mahal, kita untung besar. Artinya apa? BEP rendah. Tapi jangan membayangkan selama misalnya 10 tahun seumur pabrik kita bisa mempertahankan BEP rendah. Tidak, kompetitor akan berusaha akhirnya membuat produk yang sama. Nah, saat itulah pasar dibanjiri oleh produk yang sama, harganya praktis menjadi murah. Jadi BEP rendah itu bukan berarti menarik. Rendah menarik untuk waktu tertentu, tapi seumur pabrik tidak. Maka itulah batasannya empiris sekitar
paling rendah 40%. Itu yang penting. Nah, kembali ke tadi, ini sudah. Nah, kemudian ini discounted cash flow. Ya. Oh, yang shutdown belum. Shutdown itu kerugian pabrik sama dengan fixed capital. Saya tidak mendiskusikan panjang ya. Cara menentukannya secara grafis demikian. Ini yang strip-strip ini penjualan, yang ini itu garis produksi total. Nah, fixed cost sekian, kalau kita tarik garis lurus dengan sales, maka ini karena sejajar, jarak antara garis ini dengan sales itu sama dengan fixed cost. Maka pada saat total produksi berpotongan dengan garis yang sejajar dengan sales, inilah shutdown point. Demikian juga yang di sini. Kebetulan ini salesnya garis lurus. Mungkin juga nanti sales juga tidak lurus, tapi caranya sama, membuat garis sejajar dengan sales ya. Ini yang mulai dari fixed cost. Nanti kita ketemu demikian ya. Kita kembali ke discounted cash flow. Nah, yang penting pengertian. Discounted cash flow itu seperti apa? Lebih baik saya gambar seperti ini. Ini skala waktu dari 0, itu pabrik mulai siap untuk produksi sampai umur pabrik N. Dari investor yang punya modal itu hanya mandang di awal pabrik itu sudah menginvestasikan fixed plus working capital. Nah, karena fungsi waktu, uang itu pada akhir tahun umur pabrik, anggap ya bayangannya akhir umur pabrik dijual ya. Maka uang itu investasi FC plus WC itu sama dengan FC plus WC kalikan 1 plus I pangkat N. Anda sudah tahu. Nah, sekarang rumus discounted cash flow seperti apa? Ini setiap dari katakanlah kacamata pengelola pabrik, akhir tahun kita mempunyai cash flow, keuntungan. Cash flow itu pada dasarnya apa? Depresiasi plus net profit atau profit after taxes. Itu betul-betul uang yang masuk. Depresiasi itu ekspresi dari fixed capital yang kembali sepanjang tahun ya. Nah, tapi kalau kita menghitung meminjam uang dari bank di finance, maka finance ikut cash flow. Kenapa? Nah, rumus ini ya di awal FC plus WC itu bayangan kita, ini uang kita semua. Nah, kalau kita minjam, nanti kita harus pinjam sebagian, kita harus membayar bunga dalam bentuk finance. Itu artinya FC dan WC kita tidak penuh, padahal dalam rumus ini FC dan WC itu penuh kepunyaan kita. Maka kalau FC dan WC kepunyaan kita tidak perlu membayar finance. Otomatis dalam ongkos produksi, karena kita membayar finance, mengeluarkan finance, kita anggap ini sebagai profit tambahan cash flow. Maka kalau kita pinjam uang, nanti uang untuk fixed capital dan working capital, cash flow-nya tambah finance. Nah, ini cash flow tiap tahun, C1, C2, dan seterusnya. Anda sudah tahu di kotek, nanti ditarik ke tahun ke N. Nah, pada akhir tahun ke N, itu Anda punya kumulatif cash flow dari C1 sampai CN, plus karena pabrik tutup, working capital kembali, plus apa? Salvage value. Nah, sering diambil salvage value 0, tapi kalau Anda menghitung depresiasi itu fixed capital dikurangi salvage value ya. Kalau saya tulis misalnya di sini depresiasi sama dengan FC min SV dibagi umur pabrik ya. Ini Anda pakai salvage value.
biasanya nilai salvage value itu sama dengan nilai tanah saja. Kalau harga alat itu dianggap 0 karena meskipun alatnya bisa dijual, tapi itu nanti dikurangi ongkos membongkar dan seterusnya. Itu. Nah, dari dua sisi, yang ruas, yang salah satunya ini akhir tahun itu sebagai pemilik modal, tahunnya FC plus WC kalikan 1 plus I pangkat N. Nah, ini pemilik modal. Nah, yang ruas kanan itu kumulasi pengelola ini kumulasi yang saya kumulasi cash flow. Saya secara matematik saya tulis sigma ini jumlah CC 1 plus I pangkat N min C, nah, plus WC dan SV. Anda sudah bisa menghitung. Itu prinsip discounted cash flow. Anda harus bisa gambar ini. Nah, sekarang variasi contoh. Ini contoh soal ya. Ini mendirikan pabrik katakanlah ya 10 tahun sama N, ini 10 tahun di sini ya. Ini 10 tahun. Ini tapi ini sedikit diubah. Fixed capital di awal tahun ke-0 sudah pabrik siap. Tapi produksinya awal tahun tidak langsung digenjot 100%. Maka di sini ada pecah WC1 dan WC2. Ini dalam urean ya. Fixed capital 400 miliar, working capital 200 miliar, tapi dipecah. WC1 itu pada saat awal mungkin katakanlah kapasitasnya 60%. Maka WC1 hanya 120 miliar. Baru tahun kedua itu ditambah lagi 80 miliar. Itu awal tahun kedua sudah full kapasitas. Nah, ini menghitung fixed capital, menghitung discounted cash flow-nya hati-hati. Jadi dari sisi yang menanamkan modal aja ini di ini FC plus WC1 di akhir tahun ke N ini FC plus WC1 kalikan 1 plus I pangkat N. Tapi WC2 bukan pangkat N. WC2 itu baru awal tahun kedua atau akhir tahun pertama. Maka WC2 kalikan 1 plus I pangkat N min 1. Nah, ini kalau Anda paham ini mudah. Ini saya tekankan karena Anda perlu tahu ya. Nah, sudah. Kita kembali ke ini. Nah, sudah bisa ketemu discounted cash flow. Nah, berapa IRR di discounted cash flow standar? Ini variabelnya relatif banyak sesuai dengan kondisi. Tapi Anda bisa cari di mungkin internet ya, lihat Bank Indonesia. Nah, biasanya tidak dinyatakan IRR, tapi minimum acceptable rate of return MAR, MARR ya. Itu mirip dengan IRR ya, analognya dengan IRR. Itu standar. Di buku-buku sering kondisi normal IRR itu IRR minimum antara 12 sampai 15%. Dulu saya pernah tanya ke alumni yang sudah jadi direktur, saya tanya IRR yang internasional katakanlah berapa toh? Ya sekitar itu memang 12 sampai 15% untuk standar. Jadi kalau Anda menghitung nanti ketemu IRR, bandingkan IRR minimumnya berapa. Nah, Anda harus lebih besar itu. Nah, kadang ada yang mengambil itu 1,5 bunga deposito, ya itu lebih kasar lagi. Lebih baik Anda cari data. Nah, kalau untuk tugas BPK sekarang ditambah analisis sensitivitas. Untuk apa? Dalam evaluasi ekonomi, Anda sudah menganggap seakan-akan harga bahan baku itu sudah fix, tidak berfluktuasi. Produknya, penjualnya juga sudah fix. Harga alat yang nanti dinyatakan dalam fixed capital juga fix. Realitas itu bisa berubah. Maka dalam analisis sering nanti diminta. Nah, yang kompleks, setiap komponen di ongkos produksi maupun fixed capital
divariasi. Tapi itu cukup kompleks, banyak perhitungan. Yang paling sederhana diminta demikian. Ya. Nanti face capital naik atau turun sekian persen. Standarnya ini sebenarnya tidak standar persen. Sering diambil 10% plus minusnya. Ada 3 yang penting. Face capital naik plus minus 10%. Sementara kalau face capital berubah, nanti sales maupun bahan baku tetap. Terus nanti harga jual plus minus 10%, bahan baku plus minus 10%. Ini saya ambilkan dari tugas BPK yang dulu pernah saya bimbing, sudah lama. Ini datanya, ya, modal kerja, modal tetap, ini yang jual sampai keuntungan. Ya, saya tulis di sini standar, maksudnya dengan data itu kita dapat ROI 38%, POT 2,08 tahun, BEP 47,4, DCF sangat tinggi 68%. Sangat menarik. Tapi ingat, nah ini. Kemudian face capital dinaikkan dan diturunkan. Saya turunkan dulu 10%. Kalau face capital 10% mestinya lebih menarik. ROI dari 38% jadi 45%. POT turun juga, makin menarik, BEP dan DCF demikian. Nah, sekarang naik 10%, mesti akan turun. Dari 38% ROI menjadi 32%. Ya, turun, cuma tidak drastis. POT 2,36, semua demikian. Anda bisa melihat, oh iya ya, yang standar istilahnya tadi di awal, semua menarik. Dengan face capital naik turun 10%, masih menarik semua. Ya, ini BEP masih memenuhi syarat. Nah, hanya sekarang sales. Nih, sales turun, wah ini. Apa? Profit jelas berkurang. Bayangkan dari ROI 38% anjlok jadi 4% ROI-nya. Hanya sales-nya turun 10%. Ini drastis sekali. POT langsung naik 7 tahun. BEP langsung naik 89%. Ini semua di luar, kecuali DCF saja. Ini semua di luar standar, artinya tidak menarik. Sementara kalau sales naik 10% saja harganya, ini jadi sangat menarik. Nah, demikian juga bahan baku naik dan turun. Nah, Anda bisa melihat, ternyata dari analisis sensitivitas bisa disimpulkan, kalau face capital itu berfluktuasi 10%, tidak banyak atau pengaruhnya sangat kecil. Tetapi kalau sales, harga jual maupun bahan baku berubah 10%, ini sangat sensitif. Ini kesimpulan awal. Artinya kalau Anda melakukan feasibility study, Anda harus hati-hati. Di mana? Jadi kalau Anda tahu kemudian, oh ternyata harga jual itu sangat sensitif, Anda harus mendapatkan data produk yang reliable, jangan hanya estimate. Nah, kalau berfluktuasi, yang ini tunjukkan. Ini sangat penting untuk investasi. Ya, invest atau tidak, ini berpengaruh. Nah, itu sekarang pakai analisis sensitivitas. Nah, sekarang kembali ke tadi. Ini sudah, ya. Sekarang, ini yang belum ngatur. Ya, kalau waktu Anda merancang, meskipun harga produk itu lebih mahal dari harga bahan baku, tapi kok ternyata rugi dengan kapasitas yang Anda rancang. Ya, kalau harga produk sudah lebih murah, nggak perlu bertanya, nggak akan untung. Tapi harga produk lebih mahal. Nah, ini Anda harus menghitung. Tapi dengan memvariasikan kapasitas. Patokannya sederhana. Makin besar kapasitas, itu harga produk, ongkos produksi persatuan masa produk lebih murah. Jadi mesti akan suatu saat
ada kapasitas yang menguntungkan. Nah, ini dalam rangka menghitung, saya tulis ya, minimum economical capacity. Itu yang mau kita cari. Namanya minimum economical capacity. Ya. Caranya bagaimana? Ini contoh. Ya. Anda sudah menghitung, saya katakanlah standar tadi misalnya 20.000 ton, Anda rugi ataupun kalau untung kurang menarik. Nah, ini FC-nya saya tulis FC 0. Manufacturing cost Anda sudah menghitung semua ya, sampai ROI, BOT, BEP, IRR. Nah, Anda memvariasikan kapasitas misalnya 30.000 ton. Bagaimana menghitung FC? Nggak perlu merancang lagi. Pakai apa? Karena itu evaluasi kedua. Pakai 0.7 pangkat 0,7. Kita sudah membahas kemarin. Karena fixed capital sebanding dengan kapasitas pangkat 0,7. Atau Anda boleh mengambil tidak 0,7 kalau pabriknya spesifik dan menurut data pangkatnya tidak 0,7, mungkin 0,6 atau 0,8, Anda ikuti. Ini pakai. Nah, kalau manufacturing cost dihitung satu per satu. Ini contoh, ada contoh soal, tapi saya menunjukkan ini aja. Raw material, ya tinggal menghitung, karena raw material cost itu sebanding dengan kapasitas. Mudah. Nah, yang penting labor cost. Labor cost sudah saya singgung kemarin. Labor cost itu juga terpengaruh terhadap kapasitas. Meskipun prosesnya sama, itu misalnya labor cost-nya misalnya 100 juta per bulan. Kapasitas naik tidak mesti sama. Maka nanti Anda menghitung pakai ini pendekatan. Yang kemarin sudah kita bahas, pangkat 0,25. Yang versus kapasitas pangkat ini. Ini diberkos pada 20.000, ini diberkos pada 30.000 misalnya dihitung. Pakai itu. Nah, maintenance, supply sampai semuanya, ini paling persentase terhadap fixed capital, Anda sudah menghitung, persentase terhadap sales, ya mudah. Semua. Administrasi, advertisement, ya sales, research, finance sama, Anda tinggal menghitung, biayanya WC, nanti dihitung dari sini dulu. Ini menghitung memang pakai Excel ya, cepat. Nah, nanti Anda punya tabel begini. Jangan hanya 20-30 saja. Sampai mungkin 40, bahkan mungkin kalau dari sini Anda sekaligus menghitung ROI, BOT, BEP, IRR, sudah melihat, oh ya sudah mulai menarik. Ya, Anda sudah hafal standarnya. Nah, ini banyak, ini saya hanya mempresentasikan yang sederhana. Nah, Anda kemudian karena menggunakan 4 parameter ROI, BEP, BOT, BEP, IRR. Saya hanya menampilkan 2. ROI versus kapasitas yang Anda hitung. Praktis kalau kapasitas dinaikkan, nanti di scale up, ROI-nya akan naik. Grafiknya demikian. Nah, nanti Anda tinggal milih, oh ya, ini minimum ROI misalnya yang low risk 10-11%. Pada ROI 11%, kapasitas sekian sudah mulai menarik. Tapi itu hanya dari ROI-nya. BEP juga demikian. BEP sama, praktis kapasitas makin besar, itu BEP akan turun. Nanti misalnya, BEP minimum 40%. Nah, kapasitas berapa? POT juga demikian, IRR juga demikian. Nah, nanti kita milih yang minimum ini ya, yang minimum acceptable yang mana? ROI sekian, kapasitas sekian. BEP 40%, kapasitas sekian. Nanti misalnya POT yang low risk 5 tahun, kapasitas berapa? IRR misalnya 15%, kapasitas berapa? Nah, kapasitas yang mulai menarik itu mungkin keempatnya lain-lain. Kita pilih yang paling besar, di mana ROI, BOT, BEP maupun IRR memenuhi semua. Itu
yang dikatakan minimum economical capacity. Nah itu kalau nanti dalam tugas perancangan Anda menemui kurang menarik, menguntungkan tapi kurang menarik, atau bahkan rugi, hitunglah ini. Tidak sulit, pakai Excel nanti kita bisa menentukan itu. Ini contoh soalnya untuk menunjukkan tadi. Terus bagian terakhir ini, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Tapi ini tidak untuk tugas PPK, ini untuk pengertian lanjut. Jadi kalau POT dengan rumus tadi, nilai POT dalam tahun itu mungkin kurang real. Nah ini menggambarkan real, yang lebih real. Ini saya ambil dari buku Phil Ristra. Ini misalnya mulai dari membangun 3 tahun, ya, dilihat cash flow-nya, semua cash flow di sini, ya, cash flow di sini itu maksudnya cash flow cash flow secara keseluruhan, tidak hanya net profit dan depresiasi, tapi ini kas kita. Kalau kita contoh tahun pertama ini baru membangun, kita mengeluarkan uang 25, ya mungkin dalam bentuk triliun apa juta ya, 25. Maka di sini cash flow dari kas kita minus 25, kurung itu maksudnya minus ya. Nah ini cash flow tiap tahun dihitung. Nah ini 3 tahun membangun pabrik, tahun keempat sudah memproduksi, kita mengeluarkan working capital. Ini sama seperti tadi contoh. Jadi awal tahun sudah belum digenjot 100%, tapi tahun pertama mungkin seperti ini 25%, tahun kedua naikkan 75%, tahun ketiga, kalau ini tahun ke-6 ya, tahun ketiga dari produksi langsung 100%. Nah ini diterulis seperti ini, mulai produksi di sini masih kurung 5, jadi rugi 5. Depresiasi tetap harus masuk. Ini dihitung misalnya depresiasi 7. Maka kalau yang tahun pertama 23 min 25, tahun kedua minus 35. Karena ini per tahun. Tahun ketiga min 40. Nah, tahun keempat mulai produksi. Working capital itu 5 keluar. Rugi 5, jadi juga minus. Yang masuk ke kas 7, jadi min 5 plus 7, maka min 3. Ya. Sementara tahun kedua atau tahun kelima dari mendirikan, ini keluar 10 untuk working capital, tapi sudah menguntungkan 5. Nah, jadi min 10 plus 5 plus 7, jadi plus 2. Nah, berikutnya ini sama. Ya, Oke, Anda hitung ini 5 plus min 5 plus 10 plus 7 min plus 12. Ini seterusnya sama. Nah, ini cash flow per tahun. Kemudian dijumlahkan mulai dari awal. Kalau ini min 25 tahun pertama, akhir tahun pertama berapa? Ya minus 25. Akhir tahun kedua kumulatifnya min 25, min 35, min 60. Terus tahun ketiga, akhir tahun ketiga min 60, min 40, 100 terus. Nah, kalau ini plus dari 103 menjadi min 101. Ditambah 12 min 89. Nah, yang kumulatif itu digambar di skala waktu. Ini ya. Ya, ini tergambar dan terlihat dengan baik. Ini ya. Jadi ini absisnya waktu, ini kumulatif cash flow sebagai ordinat. Ini pertama minus, terus akhirnya suatu saat, nah ini Pak Bu, cash kita 0 persis, jadi pemasukan dan yang keluar kumulatif 0. Inilah yang dikatakan payback period, ya. Atau kalau bahasa kita kumulatif cash flow. Nah, demikian untuk analisis kekayaan. Mudah-mudahan paham lebih baik.